selanjutnya itu nggih. Iki kula lanjutke teng langkah selanjutnya ingkang wau sampun mempelajari memulai usaha, menentukan ide usaha. Nggih. Sakniki merencanakan keuangan usaha. Jadi keuangan yang akan digunakan untuk usaha atau dalam arti lain modal usaha Bu nggih. Modal usaha niku perlu sangat penting itu menentukan keberhasilan seseorang dalam berusaha atau berwirausaha. Oke. Modal usaha itu ada bentuknya kreativitas, uang maupun barang. Modal itu jadi penting dan jadi sangat penting sekali dalam kita berwirausaha. Nah, pada dasarnya modal itu terbagi menjadi 3 macam Bu. Ada 3 macam. Satu, modal yang berasal dari diri sendiri. Dua, modal yang berasal dari bantuan orang lain. Tiga, modal dari pinjaman. Nah, saya jelaskan satu-satu ya. Modal dari diri sendiri itu celengan, tabungan. Nah, tabungan itu jenengan menyisihkan uang sedikit demi sedikit. Nah, lama-lama menjadi bukit. Enggak perlu nabung banyak-banyak, yang penting rutin. Sedikit-sedikit enggak apa-apa. Lama-lama juga akan banyak sendiri. Menabung manfaatnya sangat banyak sekali untuk kebutuhan yang akan datang dan kita bisa gunakan sewaktu-waktu, bisa kita gunakan untuk modal usaha. Dua, orang lain dalam bentuk bantuan. Nah, bantuan itu pinjaman orang bukan pinjaman, bantuan dari orang lain. Bantuan dari orang lain baik berupa uang maupun barang. Nah, kalau kita pinjam pastinya kita juga akan butuh mengembalikan. Nah, ini bantuan dibantu. Investasi Bu, investasi kita juga akan berbagi hasil nantinya kepada orang yang telah memberikan bantuan kepada kita. Tiga, orang lain dalam bentuk pinjaman. Seperti halnya apa? Pinjaman bank, koperasi, BMT. Nah, dalam hal ini kita bisa misalnya dari Bank BRI, Bank Nasional, kita bisa mengambil KUR, kredit usaha rakyat. Nanti mendet KUR napa mboten Bu? Nanti didamel napa Bu? Usaha. Usahane jenengan napa Bu? Sajian sembako nggih, alhamdulillah. Nah, niku saged memanfaatkan pinjaman saking bank yang mana pinjaman tersebut adalah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan modal. Menggunakan pinjaman sebagai modal usaha memiliki resiko lebih besar dibanding dengan modal sendiri. Nah, ini kalau jenengan pinjam ke bank, apalagi itu bank detail, bank apa jenenge? Mingguan. Rentenir, bukan bank detail, rentenir. Kalau pinjamnya di rentenir, nanti jenengan malah akan terjerat hutang, terlilit hutang karena saking banyaknya apa itu? Bunganya lebih besar, kadang malah lebih besar daripada pinjamannya. Semakin menumpuk tidak bisa bayar, malah ditambahi lagi bunganya, semakin tidak bisa bayar. Apalagi
kalau usahanya jenengan sampai rugi, malah jenengan akan terlilit hutang. Makanya sebelum kita berhutang kepada bank, berhutang kepada koperasi, kita harus memikirkan terlebih dahulu isok orang bisa apa enggak kita mengembalikan uang tersebut dengan hasil usaha kita. Monggo Bu, niki diwaos 1A. Setelah mengembangkan ide dan menilai kelayakan, Lagi dikeraskan. mulai merencanakan keuangan usahanya. Sebagai modal awal, Ibu Lili mendapat pinjaman 100.000 tanpa bunga dari adiknya. Namun demikian, ia harus mengembalikannya dalam jangka waktu 1 minggu. Berapakah modal awal yang dimiliki Ibu Lili? Jawaban pinjaman modal usaha 100.000. Nah, nggih. Ibu Lili dipinjami 100 dan Ibu Lili mengembalikan 100 dalam jangka waktu 1 minggu. Nah, pinjaman ini harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin agar bisa mengembalikan, lebih-lebih lagi bisa malah menghasilkan pemasukan. Monggo dibaca lagi 2A. Untuk mulai berjualan, Ibu Lili memerlukan panci seharga 30.000 untuk menaruh makanannya dan perangkat seharga 2.000 untuk membersihkan makanan dan sampah. Berapakah modal untuk membeli peralatan yang harus digunakan Ibu Lili? 30.000 sama 2.000. Sampun paham Bu nggih? Nah niku monggo niku cobi mangke dipraktekke teng daleme jenengan piyambak-piyambak. 2. Anggaran usaha. Usaha yang baru dimulai tergantung pada musim rentan, perlu hati-hati mengamati keluar masuk. Di usaha sing musiman niku rentan, jadi harus memperhatikan keluar masuknya uang. Nah di sini nggih wonten uang masuk, uang keluar. Masuknya berapa, keluarnya berapa, nanti saldo dihitung pengembalian pinjaman. Jadi hasil dikurangi pengembalian pinjaman, jadi saldonya tinggal berapa, laba. Perlu membuat anggaran usaha agar seluruh pemasukan dan pengeluaran dapat dikendalikan. Membuat anggaran usaha seperti ini Bu, per minggu, per bulan, minggu pertama, minggu kedua, di pinjaman, uang masuk, uang keluar, hasil penjualan, nanti ini modalnya dikurangi dengan pengembalian pinjaman, total keseluruhan dikurangi apa nih, pemasukan dikurangi sampah bersih kotornya, hasilnya bersih 73. Begitu selanjutnya di minggu kedua juga seperti itu. Anggaran usaha berisi catatan perkiraan pemasukan pengeluaran dalam jangka waktu tertentu, bisa untuk 1 minggu, 1 bulan,